Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di video kali ini kita akan membahas tentang nasihat wanita akhir zaman. Wanita adalah makhluk mulia yang Allah ciptakan dengan fitrah lembut, namun di akhir zaman godaan bagi wanita dan melalui wanita akan semakin dahsyat. Rasulullah bersabda, "Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki selain fitnah wanita." Hadits riwayat Imam Bukhari. Peringatan ini relevan hingga hari kiamat. Fitnah di sini bukan berarti wanita sumber masalah, melainkan ujian syahwat yang perlu diwaspadai oleh semua, baik laki-laki maupun perempuan. Di akhir zaman, maraknya media sosial membuat aurat ditampilkan tanpa batas. Ujian ini menuntut wanita berhijab bukan sekadar kain, tetapi hijab hati dan perilaku. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nur ayat 31, "Katakanlah kepada wanita beriman agar menahan pandangan, menjaga kemaluan, dan menutupkan jilbab," sebuah ayat yang tak lekang dimakan zaman. Banyak ulama menafsirkan, menahan pandangan bukan hanya offline, tetapi juga online. Scrolling tanpa hijab digital adalah celah fitnah baru. Fenomena flexing di akhir zaman, wanita memamerkan harta, tubuh, atau gaya hidup mewah, padahal Nabi menegaskan kesederhanaan sebagai kemuliaan. Quran Surah Al-Ahzab ayat 33, "Dan tetaplah di rumahmu, jangan berhias dan bertingkah laku seperti jahiliyah dahulu." Tafsirnya memerintahkan adab publik tanpa melarang aktivitas produktif. Ulama kontemporer menjelaskan, wanita boleh produktif di ranah publik selama adab syar'i terpenuhi. Fitnah muncul ketika batas itu ditabrak. Di akhir zaman, sebagian wanita mengejar validasi, likes, lebih daripada ridha Allah, lupa bahwa pujian fana takkan menolong di yaum al-hisab. Syekh Ibnu Taimiyah menasehatkan, siapapun yang mencari kemuliaan lewat makhluk, akan hina. Carilah lewat Allah, engkau mulia selamanya. Wanita salehah di akhir zaman tampil bukan untuk dilihat, tapi untuk memberi teladan, seperti Asiyah di istana Firaun, imannya tegak walau sendiri. Tantangan karir, harus profesional tanpa meninggalkan kewajiban rumah tangga. Kuncinya, manajemen waktu dan sinergi dengan suami sebagai mitra, bukan pesaing. Quran Surah An-Nisa ayat 34 memerinci peran, bukan derajat, laki-laki kawam atas wanita, artinya penanggung jawab nafkah, bukan otoriter. Jika suami lalai, wanita boleh menuntut hak, namun tetap dalam koridor syariah dan akhlak lembut, seperti Haulah binti Ta'labah yang mengadu langsung kepada Rasulullah. Nabi memuji wanita yang menjaga salat 5 waktu, puasa Ramadan, taat suami, dan menjaga kehormatan. Masuklah dari pintu surga mana saja engkau suka. Hadits riwayat Ibnu Hibban. Sahabat yang dirahmati Allah, di akhir zaman, menjaga kehormatan mencakup kemurnian data pribadi. Jangan mudah kirim foto atau video yang bisa disalahgunakan. Istilah modern, revenge porn, telah menghancurkan banyak rumah tangga. Islam lebih dulu mencegah lewat konsep ifah kehormatan. Wanita akhir zaman juga diuji ideologi feminisme sekuler yang menafikan peran keibuan sebagai prestasi hakiki. Islam menempatkan ibu 3 tingkat di atas ayah dalam hal bakti. Hadits riwayat Imam Bukhari. Itulah prestasi terbesar, bukan tak punya karir sama dengan tak berguna. Rasulullah memuliakan Khadijah radhiyallahu anha sebagai entrepreneur sukses, tetap istri salehah, harmoninya karena visi akidah sama. Maka, pilih pasangan bukan sekadar tampan atau tajir, tapi satu misi menuju surga. Di akhir zaman, zina dipermudah melalui aplikasi kencan. Wanita harus menaikkan benteng takwa, bukan sekadar pasang filter. Quran Surah Al-Isra, ayat 32, "Jangan dekati zina." Larangan mendekati, bukan hanya melakukannya, berarti chatting mesra di luar nikah pun termasuk. Tren, open bow, booking online, menukar kehormatan dengan lembaran rupiah. Ingat, harga diri lebih mahal daripada dunia seisinya. Setiap daging tumbuh dari yang haram layak bagi neraka. Hadits riwayat Imam Tirmidzi.
Nafkah haram merusak generasi. Wanita akhir zaman harus mahir literasi keuangan syariah agar terhindar riba. Banyak fintech riba berwajah keren tapi memiskinkan batin. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 278-279, tinggalkan sisa riba, jika tidak, umumkan perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Ancaman ini lebih berat dari dosa lain. Maraknya skincare ilegal, racik putih instan tapi bahayakan kesehatan. Islam ajarkan menjaga amanah tubuh, bukan mengejar standar kecantikan racun. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Hadits riwayat Imam Muslim, keindahan yang halal, aman, dan tidak tabaruj. Krisis identitas, sebagian wanita rela operasi ekstrim demi body goals, padahal hadits melarang mengubah ciptaan kecuali medis darurat. Sahabat yang dirahmati Allah, Rasul melaknat wanita yang mentato, mencabut alis, atau merenggangkan gigi demi kecantikan. Hadits riwayat Imam Muslim, renungkan sebelum memegang jarum filler. Hijrah kosmetik, pilih produk halal taib, sertifikasi MUI, sekaligus niat syukur atas jasad. Di akhir zaman, parenting krusial, ibu adalah madrasah pertama. Jika ia salehah, generasi saleh; jika ia lalai, generasi rapuh. Allah merahmati seorang ibu yang bangun malam, lalu membangunkan anaknya untuk salat. Jika menolak, ia percikkan air ke wajah. Hadits riwayat Imam Abu Dawud. Metode lembut namun tegas, bukan kekerasan, melainkan keteladanan spiritual. Tantangan pendidikan, gawai. Wanita akhir zaman butuh ilmu digital parenting, filter konten, dan dialog terbuka dengan anak. Ilmu religius penting, tetapi ilmu sains pun wajib jika memberi maslahat. Aisyah radhiyallahu anha hafal 2210 hadits dan ahli medis dasar tribe. Balance antara domestik dan publik, manajemen prioritas, kegiatan di luar rumah tanpa wali atau mahram tetap dijaga adabnya. Allah memuji Ratu Balkis. Quran Surah An-Naml ayat 44. Pemimpin cerdas, tapi rendah hati di hadapan wahyu. Di akhir zaman, wanita pemimpin disorot, pastikan adil, amanah, dan berpihak pada kebenaran, bukan popularitas. Politik fitnah, jangan mau jadi boneka pencitraan. Sejarah mencatat Asma binti Abi Bakar berani menegur putranya, Abdullah, ketika zalim. Wanita dan sains, Maryam Al-Ijliyah ahli astrolab abad ke-10, pesan bagi wanita modern, excel di STEM tanpa kehilangan iman. Tantangan kesehatan mental, FOMO, fear of missing out, merajalela. Islam ajarkan qanaah dan tawakal agar hati lapang. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Zikrullah obat anxiety. Wanita akhir zaman, jadilah seperti Mujahidah Sumayyah, teguh meski dizalimi, suarakan kebenaran walau minoritas. Fenomena body shaming, komentar toksik meruntuhkan rasa syukur. Sabda Nabi, mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadits riwayat Imam Muslim. Kuat iman dan fisik. Pergaulan bebas kampus kerja, tetapkan batas interaksi, chatting secukupnya, tidak curhat personal kepada lawan jenis. Jangan seorang lelaki berkholwat dengan wanita kecuali disertai mahram. Hadits riwayat Imam Bukhari. Online meeting dua orang via DM juga termasuk. Dakwah kreatif, gunakan konten YouTube, podcast, desain, namun hindari membuka aurat demi clickbait syari. Wanita akhir zaman harus pandai menyeleksi circle pertemanan, teman yang buruk dapat menyeret ke dalam kelalaian. Rasulullah bersabda, seseorang itu tergantung agama temannya, maka lihatlah siapa yang menjadi temanmu. Hadits riwayat Imam Abu Dawud. Jika sahabatmu mendorongmu untuk berhijab, menjaga waktu salat, dan menjauhi maksiat, itu nikmat tak ternilai. Namun jika circlemu menjadikanmu makin lalai, suka gibah, dan menyebar aib orang, berpisahlah walau menyakitkan. Di akhir zaman, menjaga lisan sama pentingnya dengan menjaga aurat, terutama dalam era komentar digital yang tanpa batas. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Hadits riwayat Imam Bukhari. Fenomena gibah online, gosip artis, body shaming, dan fitnah selebriti adalah penyakit hati yang dibungkus hiburan. Sahabat yang dirahmati Allah, seorang wanita yang kuat imannya tidak akan ikut menertawakan kehinaan orang lain hanya demi viral. Allah Maha Adil, setiap kata akan dimintai pertanggungjawaban, bahkan status dan komentar yang kita anggap sepele. Quran Surah Qaf ayat 18, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.
Wanita akhir zaman juga diuji dengan tren pernikahan yang menyimpang, seperti normalisasi hubungan sesama jenis. Islam dengan tegas melarang LGBT, Quran Surah Al-A'raf ayat 80-81 menjelaskan kehancuran kaum Nabi Lut karena penyimpangan seksual. Dakwah harus bijak namun tegas, bukan benci orangnya, tapi menolak perilakunya demi menyelamatkan dari murka Allah. Banyak wanita muslimah hari ini ikut menyuarakan normalisasi perilaku menyimpang atas nama cinta itu bebas, padahal Islam punya batas. Akhir zaman juga ditandai dengan pergeseran makna cinta, yang semula suci jadi penuh nafsu dan manipulasi. Wanita muslimah harus peka, cinta bukan sekadar kata romantis, tapi tanggung jawab dalam ikatan halal. Jangan mudah percaya janji cinta tanpa akad, wanita salehah akan menjaga harga dirinya sampai ada ijab kabul. Rasulullah bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal, hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah yang beragama. Hadits riwayat Imam Bukhari. Hadits ini berlaku dua arah, wanita juga harus memilih laki-laki bukan hanya karena harta atau rupa, tapi agamanya. Di akhir zaman, pesta pernikahan kadang lebih mewah dari makna pernikahan itu sendiri, banyak terlilit utang demi gengsi. Padahal Rasul menikahi Aisyah radhiyallahu anha hanya dengan mahar sederhana, dan keberkahannya terasa hingga hari ini. Wanita akhir zaman yang cerdas tidak berlomba mewah, tapi berlomba mencari keberkahan. Keberkahan bukan dari jumlah undangan, tapi dari doa, kesucian, dan ketaatan pada syariat. Sahabat yang dirahmati Allah, rumah tangga zaman ini diuji oleh ego dan medsos, sedikit masalah langsung diumbar ke publik. Islam mengajarkan, al-kitman, atau menutup aib rumah tangga, selesaikan secara internal atau dengan penasihat terpercaya. Wanita mulia adalah yang menjaga kehormatan suaminya, bahkan saat suaminya tidak sedang melihat. Rasul bersabda, sebaik-baik wanita adalah yang jika engkau atau suaminya melihatnya, ia menyenangkanmu, jika engkau perintah, ia menaati, dan jika engkau tak ada, ia menjaga kehormatan dan hartamu. Hadits riwayat Imam Ahmad. Zaman ini juga menuntut wanita cerdas mengelola emosi, karena banyak perceraian terjadi bukan karena masalah besar, tapi emosi kecil yang meledak. Bersabar dalam rumah tangga bukan berarti menanggung kekerasan, namun berjuang dengan cara syar'i jika masalah muncul. Wanita yang terzalimi berhak mengadu, Islam tidak membenarkan kekerasan dalam bentuk apapun dalam pernikahan. Di sisi lain, wanita akhir zaman diuji menjadi single parent, pejuang tangguh yang tetap menjaga iman dan anak-anak. Wanita seperti ini termasuk sabar luar biasa, dan insya Allah termasuk dalam golongan yang dicintai Allah. Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu kelelahan, penyakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, hingga duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Hadits riwayat Imam Bukhari. Wanita akhir zaman juga berjuang melawan stigma, janda dicibir, padahal Khadijah adalah janda mulia yang dinikahi Rasulullah. Islam tidak memandang status, tapi takwa, baik perawan, janda, ibu, atau single, semua mulia jika taat. Media hari ini banyak menyudutkan muslimah berjilbab, dicap radikal, kolot, atau anti-modern. Padahal justru jilbab adalah kemerdekaan sejati, lepas dari standar kecantikan duniawi. Quran Surah Al-Ahzab ayat 59, Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya. Ini bukan budaya Arab, tapi perintah Rab, mengabaikannya bukan gaya hidup, tapi pengingkaran syariat. Hijrah bukan hanya soal penampilan, tapi juga akhlak, relasi, dan tujuan hidup. Wanita akhir zaman harus menjaga konsistensi iman meski penuh ujian, karena istiqomah lebih berat dari hijrah itu sendiri. Tetap taat meski dicemooh, tetap menutup aurat meski tidak tren, tetap jujur meski rugi, itulah kekuatan hati muslimah sejati. Jangan berharap jalan akhir zaman akan mudah, justru beratnya itulah yang mengangkat derajat. Rasulullah bersabda, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti semula, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Hadits riwayat Imam Muslim. Jadilah wanita asing itu, yang aneh di mata manusia, tapi mulia di sisi Allah. Tanda wanita akhir zaman yang dicintai Allah, sabar dalam kesempitan, ikhlas dalam ibadah, dan tenang saat diuji. Ia tak sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain, karena tahu setiap rezeki sudah ditetapkan. Quran Surah Al-Hadid ayat 23,
agar kamu tidak bersedih atas apa yang luput darimu dan tidak gembira atas apa yang diberikan kepadamu. Qanaah adalah kunci, merasa cukup atas yang halal meski sederhana. Di akhir zaman, wanita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama, bukan tren TikTok atau selebgram. Sahabat yang dirahmati Allah, jadilah wanita yang bangga membaca dan menghafal Al-Quran, bukan hanya bangga dengan feed sosial media. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadits riwayat Imam Bukhari. Di akhir zaman, waktu wanita disibukkan oleh scrolling, bukan tilawah, ubah arah agar lebih banyak waktu bersama kalamullah. Al-Quran itu cahaya di saat gelap, penenang hati di kala gelisah, dan pelindung dari fitnah zaman. Muslimah akhir zaman yang dekat dengan Quran akan mendapatkan cahaya di wajah dan keluasan dalam dada. Sahabat yang dirahmati Allah, jika tak mampu hafal semua, jadikan minimal satu surah sebagai teman hidup, seperti Al-Mulk, Yasin, atau Ar-Rahman. Rasul bersabda, bacalah Al-Mulk setiap malam, karena ia adalah penjaga dari siksa kubur. Hadits riwayat Imam Tirmidzi. Malam-malam wanita akhir zaman harus diisi doa dan istighfar, bukan drama dan hiburan sia-sia. Quran Surah As-Sariyat ayat 18 menyebutkan, dan pada waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah. Wanita yang bangun untuk tahajud akan dibalas cahaya dan kemuliaan, bahkan jika ia hanya mampu 2 rakaat. Ujian akhir zaman menuntut wanita punya hubungan istimewa dengan Allah, karena hanya Allah yang selalu ada. Jangan andalkan manusia, karena makhluk terbatas, gantungkan harapan hanya kepada Rabb semesta alam. Quran Surah Al-Insyirah, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini cukup jadi motivasi untuk setiap muslimah yang sedang berjuang. Wanita akhir zaman yang kuat tidak selalu bersuara lantang, tapi ia sabar, berjuang dalam diam, dan ikhlas saat tak dipahami. Di balik kekuatan wanita muslimah, ada iman yang mengalir dalam doanya setiap malam. Jika belum mampu belajar banyak, minimal dekatlah dengan majelis ilmu, baik offline atau daring. Satu hadis yang diamalkan lebih baik dari 1000 ceramah yang diabaikan. Sahabat yang dirahmati Allah, di akhir zaman, wanita seringkali menjadi sasaran dakwah palsu, ajaran yang mengatasnamakan Islam padahal menyimpang. Hati-hati terhadap ajaran ekstrim, kultus tokoh, atau dakwah yang tidak jelas sanad dan manhajnya. Ikutilah ulama yang benar, bukan ustadz viral tanpa dasar ilmiah. Tanda ulama hakiki, takut kepada Allah, rendah hati, dan mengajak pada tauhid serta akhlak. Jangan mudah ikut gerakan yang membenci sahabat Nabi, menolak hadis, atau mencampuradukan Islam dengan mistik sesat. Akhir zaman penuh kebingungan, hanya cahaya ilmu yang mampu menjadi petunjuk. Quran Surah Az-Zumar ayat 9, katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Wanita cerdas bukan hanya yang mampu bekerja, tapi yang mampu membedakan antara hak dan batil. Di akhir zaman, godaan syirik gaya baru menyebar, percaya ramalan zodiak, tarot, aura, dan sejenisnya. Rasulullah bersabda, barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu membenarkannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadits riwayat Imam Ahmad. Jangan remehkan jimat, mantra, atau isi-isi dari dukun, semua itu pintu kesesatan dan tipu daya jin. Wanita akhir zaman yang kokoh akan mengandalkan doa, bukan pesugihan. Jika rezeki seret, perbaiki hubungan dengan Allah, bukan mendatangi paranormal. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberi jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Takwa adalah jalan utama keselamatan wanita akhir zaman, bukan kecantikan, popularitas, atau kekayaan. Dunia akan memuliakan yang cantik, tapi Allah memuliakan yang taat. Dunia akan mencintai yang viral, tapi Allah mencintai yang ikhlas. Dunia akan meninggalkanmu saat kamu jatuh, tapi Allah justru dekat ketika kamu bersujud. Jadilah wanita yang tidak mengejar pujian manusia, tapi ridha Rabb semesta alam. Satu ayat yang diamalkan lebih baik dari 1.000.000 pujian yang kosong. Jika engkau tidak punya banyak amal, minimal jauhi maksiat. Jika belum sempurna hijrahmu, teruslah perbaiki niatmu. Islam tidak menuntut kesempurnaan, tapi kesungguhan dan keikhlasan. Wanita yang terus belajar, terus memperbaiki diri, dan terus berdoa, itu tanda ia dicintai oleh Allah. Jangan pernah berhenti berdoa, walau hidup tak seperti yang kamu rencanakan. Di balik semua ujian,
Allah sedang mengukir versi terbaik dirimu. Wanita akhir zaman adalah pejuang iman dalam dunia yang semakin gelap. Jadilah cahaya dalam keluargamu, teladan bagi anak-anakmu, dan pengingat bagi sahabatmu. Jangan malu menjadi beda, karena di akhir zaman yang lurus dianggap aneh. Tetaplah istiqomah meski sendirian, karena jalan menuju surga memang tidak ramai. Rasul bersabda, Islam akan terasing, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Semoga Allah jadikan kita bagian dari wanita-wanita asing itu, yang asing di dunia, tapi mulia di akhirat. Jadilah seperti Khadijah yang setia, Aisyah yang cerdas, Asia yang sabar, Maryam yang suci, dan Fatimah yang zuhud. Karena Allah tidak melihat bentuk tubuhmu, tapi hati dan amalanmu. Jangan takut jadi wanita akhir zaman yang taat, karena Allah yang akan menjagamu. Didik anak-anakmu dengan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, karena generasi terbaik lahir dari rahim wanita salehah. Akhir zaman bukan alasan untuk lemah, tapi peluang untuk menjadi wanita istimewa di sisinya. Semoga kita semua termasuk wanita-wanita akhir zaman yang dipilih Allah untuk tetap istiqomah hingga husnul khotimah. Amin ya robbal alamin.